Halo dulur semua, sore. Nah, kesempatan sore ini kita buat komposisi pakan ya. Jadi di setiap farm sendiri kita menggunakan pakan yang semi kering. Semi kering artinya tidak kering, tidak basah ya, seperti ini. Komposisi pertama kita terbanyak ada onggok. Onggoknya kita onggok yang kasar, onggok yang masih ada serat singkongnya. Dibilang basah ya enggak sih mas, ini tinggal serat-serat singkongnya gitu. Satu itu. Yang kedua ada komposisi terbanyak silase. Silasenya kita pakai silase tebon jagung sama jagungnya, jagung manis sama jagung pakan kita mix. Terus kita kasih tambah lagi nih yang spesial bagi kami. Spesial paling bisa ya, senengi sapi, silase daun singkong. Wangi banget mas. Silase daun singkongnya di bawah udah dicampur, itu wangi banget. Itu untuk lemaknya, itu tinggi banget lemaknya, dan buat sapi itu jadi kliwis. Itu komposisinya. Terus yang pasti ada konsentrat. Konsentratnya 3% dari serat kasarnya. Nggak banyak konsentratnya kita malah mas, karena sumber proteinnya malah kita perbanyak dari jagungnya sendiri. Jadi jagungnya memang tua-tua tapi kita buat menjadi soft, lembut, empuk gitu nih, kayak gini. Jagungnya banyak banget. Ada jagung manis, ada jagung manis, ada jagung biasa, dan ini masih berair, maksudnya nggak kasar. Oke, terus paling atas buat lauk kita kasih brand sedikit. Polar ya? Brand Polar itu komposisinya cuma 10%, nggak ada malah. Nah, terus kita kasih tambah molase. Nah, alhamdulillah. Nah, nanti dicampur kita berikan ke sapi sesuai dengan kebutuhannya sapi ya, minimal 3%. Syukur bisa mampu lebih, karena kalau kita lihat kondisi sapi kan berbeda. Kadang ada yang makannya banyak, size-nya kecil. Ada yang size-nya jumbo, makannya sedikit juga ada. Kondisional kalau itu. Nah, nanti jadinya seperti ini mas. Duh, teman-teman nggak bisa mencium baunya ya, wangi banget ini nanti. Ya, saya sudah mencium. Ya, sudah mencium wangi mas. Nah, ya. Karena fermentasi itu ya silase. Jadi kalau fermentasi, sebenarnya fermentasi itu mungkin pendapat saya lebih bagus daripada silase mas. Memang, cuma gimana ya? Kayak jenuh gitu mas dulu. Jenuh karena mungkin kenaan ya. Jadi kalau kami juga ya, kita lebih efektif dan memang lebih nyaman pakai silase. Kalau silase itu mau dikasihkan makan ke sapi sekarang, besok, minggu depan, mau bulan depan, sapi kayak nafsunya sama. Tapi kalau fermentasi itu berbeda. Kadang nafsunya kenceng, tapi kalau sudah jenuh gitu nggak kemakan gitu. Jadi porsi sapi itu banyak silase yang masuk ke perut daripada fermentasi. Ya, kita menggunakan silasenya malah lebih mudah dan lebih nyaman gitu. Dan ransuman itu bisa dicontoh sama teman-teman kalau memang punya bahan baku. Kalau nggak punya bahan baku jangan dipaksakan. Intinya kalau ngasih makan sapi itu bagi saya sesuai dengan kebutuhan aja. Kita mau fokus ke jual beli, fokus mau breeding, fokus mau penggemukan, atau mau mode nyantai. Kalau mode menyantai ya jas hijauan aja ya mas Oki. Hijauan aja, terus ya dikasih paling begatul, itu lebih safety sih. Tapi kalau kita mau gaspol, mau pakai nos ya monggo dengan ransuman yang paling baik, high nutrisi pasti sesuai dengan kebutuhan sapinya gitu aja. Karena menurut pribadi saya, kembali lagi,
kebutuhan sapi lokal sama sapi impor tuh beda. Kebutuhan sapi impor contohnya misal Simental Limosin, kita anggap sapi luar ya, maksudnya sapi pedaging, sama sapi PO udah beda. Bedanya apa? Mungkin sapi PO kita lebih banyak ke energinya, misal kita kasih lebih banyak karbonya atau onggoknya atau begatulnya gitu. Nah kalau sapi merah kita kasih lebih banyak proteinnya misal. Jadi silahkan beda tempat, beda ransuman. Jadi kalau saya pakai pakan seperti ini, campuran komposisi seperti ini, saya aplikasikan di kandang yang dataran tinggi, misal dingin, belum tentu cocok juga teman-teman. Ya gendut, tapi kita harus mengamati perubahan karakter dari sapi. Nah ini mungkin yang paling cocok saat ini di luar komboran yang basah, karena dulu kita pakai basah, sekarang nggak mampu kayaknya kalau pakai basah dikerjakan sama satu orang. Jadi jatahnya di tempat kami satu orang 50 ekor sapi. Pertama kali dirubah ini sapinya gimana Mas? Langsung Ya, kita adaptasinya kan menggunakan sapi yang baru Mas, bukan sapi yang lama toh. Untuk sapi yang lama dengan komboran yang lama 4 bulan yang lalu yang udah kita panen, terus sapi yang baru kita berikan ini itu perlu waktu paling lama 3 hari. Ada yang sehari langsung mau, disajikan langsung mau, ada yang 4 kali makan 2 hari, tapi rata-rata langsung mau. Kalau yang benar-benar nggak mau, dipuasakan, dikasih hijauan saja, asal silasenya dah mau, maksudnya hijauan silase dah mau, pasti ini langsung mau. Tapi kalau silase belum mau karena mungkin saking wanginya ya, saking apa namanya, khas baunya itu kayak tape gitu ya, itu memang perlu waktu 1 sampai maksimal kita. Nanti kita pancing menggunakan rumput alami, kita copot, kita campurkan di tabung di atasnya, insya Allah kemakan semua. mancingnya ya, Mancingnya untuk 1 sampai 3 hari ya. ya, tapi rata-rata langsung mau Mas. Ini baru dapat kemarin sore, ini baru langsung mau. Langsung mau ya. Berarti ini real tanpa ngaret ya sekarang ya. Tetap ngaret Mas. Nah itu silasenya Ya kan silasnya juga kita babat teman. kan yang ngaret orang lain. Maksudnya kan sekarang udah nggak ngaret. Ya memang dari dulu kita memang ngaret Mas. Tetap kita kalau ngaret ya perlu waktu yang cukup banyak. Jadi efisiennya bagi saya di lingkungan saya itu yang menggunakan terami dan tepung jagung. Di sini tepung jagung alhamdulillah melipat dan sangat murah sekali. Yang kita tebas adalah tepung jagung yang apa namanya, bukan gagal panen tapi yang tidak maksimal. Artinya jagungnya ompong kah, atau yang diserang apa uret itu, nah, intinya seperti itu. Kadang ada yang kesusu selak, kepengen dipanen cepat karena musim hujan apa ya, artinya kondisional tapi memang melimpah ruah di sini untuk kebun jagung, baik yang luas maupun yang besar. Tapi masih ketemu Mas. Hitungannya beli tapi tebas gitu loh. Beli berapa petak, 1 petak hitungan umum misal 2 juta atau 2.500.000, nanti kita dapat pakai tenaga kerja sendiri untuk kali ini. Jadi nyilaso sendiri atau gimana? Sendiri. Sendiri di sini. Nah, itu tugas masing-masing. Sekali nyilaso berapa plastik itu? Sehari itu 2 ton paling. 2 ton. 2 ton itu jadi sekitar, kan 1 plastik itu 50 kiloan. Iya, 50 kilo. 40 bandel. 40 bantal 40 bandel silase sehari untuk kebutuhan beberapa minggu. Karena itu berapa minggu ya? Dengan sapi berapa? 50 ekor. kita ada yang keluar silasenya soalnya. Ada yang tak kirim ke kandang sebelah Yang barat ya. jadi ya kita nggak menghitung, cuma untuk porsi di kandang sini itu sehari sapi itu makan paling sekitar 4 sampai 5 kilo komplit feed tadi ya. Komplit fit ya. 100%. Ya, jadi kita sudah tidak apa namanya, nggak memakan waktu banyak gitu loh Mas, karena rumput sebagai mungkin seratnya itu sudah tercampur dengan konsentrat, jadi sapi sekali makan itu sudah langsung rumput. Kan kalau pakai basah kan basah terus kasih rumput, kalau ini kan sekali makan selesai.
kampung. Nah, kalau nggak habis buat nanti sore dia nggak basi. Nah, comboran basah kan harus habis. Kalau nggak habis harus diambil. Kalau nggak diambil kecut sore langsung makan dulu. Kalau ini kondisional banget. Insya Allah Kalau nggak habis sehari nggak basi ya? ini tuh kalau kami biasanya nyampur sekarang buat besok mas. Oh gitu. Ini kan nyampurnya sore Ya. buat makan besok sebenarnya. Itu kan masih ada sisa sana sedikit yang campuran kemarin. Jadi lebih wangi untuk besok pagi. Karena Bisa ya? terfermentasi secara alami antara konsentrat, hijauan, dan singkongnya. Itu sudah fermentasi sendiri-sendiri. Kayak silase kan sudah wangi, onggoknya juga sudah wangi, campur bareng ketemu konsentrat, besok paginya tambah layu, tambah lemes, tambah enak. Gitu. Tapi kalau lebih dari 3 hari, busuk. Jadi nyampurnya itu buat 2 hari, tapi kan bahan bakunya sudah ada, jadi tinggal dicampurin. Jadi kerjanya lebih enteng ya. Nah, ini sore nanti makan. Ini habis ini kita kasih makan. Nah, Ya. kita nanti akan kita Kita lihat lihat langsung nah, gimana sapi-sapi di setiap makan 15 kiloan.